Natal yang diperingati umat Kristen sebagai lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat terasa begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, meskipun berada di tengah situasi pandemi, umat Kristiani diharapkan dapat memaknai Natal dengan pengharapan dan sukacita. Saya kira ini memang Natal yang akan lain ya dari Natal-Natal sebelumnya. Tapi jangan lupa, kita telah memulai sejak awal tahun. Kita juga telah melewati ibadah Paskah yang biasa juga semarak dengan cara yang virtual, banyak yang virtual. Atau ibadah-ibadah minggu selama ini juga yang dilakukan secara virtual. Jadi memang kita harus mengadaptasi kebiasaan baru dan kami telah menekankan bahwa beribadah dari rumah tidak mengurangi keimanan seseorang. Bahkan pada saat Natal ini biarlah Natal menjadi peristiwa keluarga. Sesuai aturan ibadah di gereja dari Kementerian Agama nomor 23 tahun 2020, jumlah umat yang diizinkan ada dalam gereja adalah 20% dari kapasitas jumlah jemaat di setiap gereja. Para pelayan peribadatan juga diwajibkan melakukan sejumlah tes agar terjamin bebas dari COVID-19. Jemaat berusia muda dan bertubuh sehat diizinkan untuk mengikuti ibadah Natal di dalam gereja. Sedangkan untuk umat lansia dan anak-anak mengikuti ibadah dengan cara daring. Jemaat yang mengikuti ibadah diwajibkan mendaftarkan diri dan mengikuti protokol kesehatan 3M serta menghindari kerumunan di dalam gereja. Yang paling penting kita mengambil pelajaran selama 1 tahun ini ya untuk melihat bahwa di hadapan COVID-19 tiba-tiba kita semua setara, kita rapuh secara fisik tapi juga secara psikis. Hanya karena sebuah kesalahan kecil kita bisa terjangkit dan meninggal ya. Kita bisa frustrasi karena berbagai dampak ikutan dari pandemi dan itu terlihat di mana-mana. Karena itu sikap yang paling pertama yang harus diambil adalah penguatan secara spiritual, ya, bahwa kita terbatas dan oleh karena itu kita bergantung sepenuhnya pada kemurahan Allah. Solidaritas kemanusiaan itu menjadi nilai yang harus diterjemahkan sungguh-sungguh secara etis dan itu bisa dimulai dengan cara menjaga dan merawat serta mempertahankan kehidupan. Turuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Perayaan ibadah Natal lekat dengan budaya silaturahmi keluarga. Guna menghindari terjadinya klaster keluarga pasca Hari Raya, Direktur Medik Rumah Sakit PGI Cikini Dr. Inolin mengimbau agar masyarakat menahan diri untuk melakukan silaturahmi keluarga. Bila hal ini tidak memungkinkan, diharapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan saat bersilaturahmi. Memang Natal Tahun Baru tuh identik dengan kumpul keluarga, ya, makan bersama gitu ya, kumpul semua. Kalau dari bidang kesehatan, kami sering melihat klaster keluarga. Jadi kalau satu kena tuh semua kena. Bapaknya, anaknya, tantenya, mamanya, papanya, semuanya kena. Jadi maksudnya pada zaman pandemi seperti ini, kasus juga semakin banyak. Kami bukannya anti keluarga ya, tapi kalau boleh kumpul keluarga itu sangat diminimalisir ya. Mungkin kita online aja, ataupun kalau mau kumpul keluarga, semua pakai masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan. Dan yang paling penting adalah kadang-kadang tuh kalau setelah ibadah Natal itu kita suka makan minum bersama, ya. Usul dari kami adalah hindari makan minum bersama. Jadi kalau memang ada jamuan makan gitu, tadi ya setelah ibadah atau apa, sebaiknya dalam kotak aja. Jadi masing-masing tuh bawa pulang, jadi jangan makan bareng-bareng lagi. Dr. Inolin menambahkan, kapasitas rumah sakit sudah mulai penuh. Jika masyarakat terus abai terhadap protokol kesehatan di libur Natal dan Tahun Baru, dikhawatirkan rumah sakit tidak akan mampu menampung peningkatan kasus COVID-19. Christine Hutapea, Tim Liputan, DAI TV.